Oke, selamat siang semua. Ya, jadi mungkin sudah lama ya kita tidak launching produk terbaru. Terakhir kita launching wireless router di bulan Juni ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Smart Dual Light Camera dan juga AquaSense. Jadi ini adalah produk baru dari kita. Ya, mungkin yang sudah disampaikan oleh Lisa tadi. Jadi ini adalah produk pertama di Indonesia yang sudah launching terkait dual light camera ya. Jadi apa sih sebenarnya dual light camera ini? Nah, apa perbedaannya dengan device-device kita sebelumnya dengan infrared kamera dan juga colorful. Nah, jadi untuk bentuk kameranya kurang lebih sama. Jadi hampir ya tidak ada perbedaan ya. Jadi kita seperti biasa ada model yang turret dan juga bullet ya. Nah, kemudian ini modenya. Jadi kita ada 3 mode sebenarnya. Jadi dalam satu kamera itu terdapat 3 mode, di mana mode pertama kita menyebutnya mode infrared. Ini secara default aktif ya. Jadi dia menggunakan infrared kamera. Lalu kita juga bisa menggunakan colorful kamera. Nah, jadi kalau biasanya kita hanya menggunakan kamera infrared saja, tidak bisa diubah. Nah, pada kamera ini kita bisa mengubah ke mode colorful. Jadi ya kalau kita mau menggunakan yang gambar hitam putih, kita bisa menggunakan kamera ini juga. Kalau kita menggunakan colorful, kita juga bisa menggunakan kamera ini. Nah, tetapi yang paling kita sarankan itu adalah yang ketiga. Jadi ini menggunakan smart light kamera ya, atau smart light mode di sini. Nah, mode ini maksudnya apa? Jadi dalam kondisi normal, dia hasil gambarnya akan hitam putih. Nah, sehingga kalau yang selama ini banyak pertanyaan, itu suplemen light-nya bisa dimatikan nggak Pak? Itu jawabannya dengan kamera ini adalah salah satu solusinya. Nah, jadi kamera ini dalam kondisi normal itu hanya infrarednya saja yang aktif, sehingga ya kamera ini bisa disembunyikan ya dalam kondisi normal. Tetapi ketika nanti ada event, misalnya ada manusia atau kendaraan, itu nanti warm light-nya itu akan aktif, sehingga hasil gambarnya akan berwarna. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kamera ini sendiri itu memiliki 3 mode yang bisa kita pilih. Jadi bisa menggunakan infrared, bisa menggunakan colorful, dan juga bisa menggunakan smart light mode. Nah, jadi ada 3 pilihan ya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, untuk kamera ini itu bekerja. Untuk smart light-nya sendiri itu menggunakan AquaSense ya, jadi menggunakan AquaSense DVR. Jadi kalau menggunakan DVR biasa, yang DVR yang sebelumnya sudah ada ya, itu live view-nya tetap bisa, tetapi untuk smart light-nya nanti tidak bisa digunakan. Jadi ya harus kita pilih salah satu, mau yang colorful atau mau infrared-nya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita mau yang menggunakan DVR yang lama, itu smart light-nya itu tidak bisa digunakan. Nah, harus menggunakan yang AquaSense DVR, yang seri M series ya. Jadi yang belakangnya ada M. Nah, jadi ini. Jadi kalau menggunakan yang smart light itu akan aktif ketika hanya ada manusia dan kendaraan saja. Jadi kalau misalnya ya ada event yang lain, misalnya ada daun, kemudian ada hewan, itu tidak akan aktif untuk smart light-nya sendiri. Nah, kemudian di sini untuk secara default-nya, jadi masih menggunakan infrared ya. Jadi ini tidak digolongkan ke kamera colorful, tetapi ini masih tergolong ke kamera infrared ya. Jadi karena secara default dia menggunakan infrared. Nah, di sini kenapa kita memilih suplemen light ini? Jadi kenapa kita harus memilih dual light kamera ini? Karena di sini kita bisa mengaitkan ya antara satu event dengan event yang lain. Jadi kalau misalnya dalam kondisi normal itu tidak ada event sama sekali, itu hasil gambarnya akan hitam putih. Jadi yang aktif hanya infrarednya saja. Tetapi ketika nanti kamera ini dipicu oleh ya misalnya motion detection atau misalnya event ya PCA, itu nanti dia akan berubah jadi berwarna. Nah, jadi ini adalah salah satu solusi cerdas di mana kebutuhan customer kurang lebih seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi kalau misalnya ya dia tidak mau lampunya ini nyala terus-terusan gitu ya. Jadi ini bisa digunakan. Bahkan dengan adanya 3 pilihan mode ini, tentu saja ini ya sangat membantu ya, karena selama ini ya kita hanya bisa menggunakan infrared kamera saja atau colorful kamera saja gitu ya. Tapi dengan kamera ini kita bisa pilih mau kita menggunakan infrared atau colorful atau smart dual light-nya langsung gitu. Jadi dengan satu kamera kita dapat 3 mode sekaligus. Nah, lalu bagaimana untuk konfigurasinya? Konfigurasinya ini sangat simpel ya. Jadi di sini kita ada 2 mode. Yang pertama trigger
by motion detection, lalu yang kedua di sini menggunakan PCA ya. Nah, di sini kita mulai dari mungkin kita mulai dari motion detection dulu ya. Nah, di sini kita mulai dengan motion detection. Nah, di sini untuk pilihannya kita menggunakan guide dari DVR-nya ya. Jadi kita masuk ke menu OS dari kameranya sendiri. Jadi ini contoh volume. Sorry, ini yang menggunakan yang PCA ya. Jadi ini menggunakan PCA, kita tinggal trigger aja ke output dari kameranya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti dia akan berubah. Jadi yang awalnya hitam putih, dia akan berubah jadi berwarna. Ini ya, ini yang motion detection. Kita ulang. Nah, ini yang motion detection. Di sini kameranya ada yang built-in mic juga. Nah, di sini ada 3 mode ya. Jadi ada infrared kamera. Kita aktifkan dari konfigurasi manual dari kameranya. Jadi kita harus masuk ke menu kameranya sendiri. Nah, ini yang infrared, lalu kita bisa ubah ke white light atau colorful ya. Jadi ini hasil gambarnya akan berwarna. Jadi ini sama dengan kamera colorful nantinya. Jadi kalau tadi kamera infrared, ini kamera colorful. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa aktifkan smart dual light-nya dengan cara kameranya harus kita setting menggunakan infrared terlebih dahulu. Jadi bukan colorful ya, harus infrared terlebih dahulu. Kemudian kita aktifkan motion detection-nya di sini. Nanti kita tinggal apply, kemudian kita lingkar ya. Nah, di sini kita hubungkan ke lampu dari kameranya. Ini hampir sama dengan VirXOS kamera kita sebelumnya. Sebenarnya. Nah, jadi dia akan aktif ketika dia mendeteksi pergerakan manusia dan kendaraannya. Nah, lebih seperti itu. Nah, itu tadi untuk yang motion detection. Kemudian perbedaan dengan PCA itu adalah pengaturan yang line crossing-nya ya. Tadi sudah sempat kita lihat di awal. Ini kamera dan DVR-nya. Kita cukup menggunakan intrusion atau line crossing di sini. Kita tinggal gambar, kemudian nanti kita tinggal lingkar ya. Jadi kita lingkar ke lampu dari kameranya. Bisa itu tinggal kita aktifkan. Tapi dengan catatan kameranya harus dalam mode infrared terlebih dahulu. Jadi kalau dalam mode colorful dia tidak akan bisa berubah langsung. Nah, itu konfigurasinya jadi sangat simpel ya. Jadi tidak ada perlakuan-perlakuan khusus, itu tidak ada. Cukup konfigurasi secara manual. Kemudian kamera ini bahkan sudah support untuk audio ya. Jadi di sini untuk audio kita sudah audio over koaksial atau AOC ya. Jadi ini adalah salah satu solusi yang sangat membantu karena pada konvensional ya, solusi konvensional ya, kamera itu ya mungkin di sini banyak yang sudah tahu itu harus menarik kabel lagi untuk audionya. Nah, ini sangat ribet ya. Sehingga dengan solusi audio over koaksial ini, kamera ini cukup satu kabel saja. Jadi cukup satu kabel ke DVR itu sudah sekalian untuk audionya. Jadi audio dan data itu di dalam satu kabel. Jadi tidak menggunakan banyak kabel sekaligus. Sehingga ini akan menjadi bukti ya. Karena kamera ini itu bisa menangkap suara kurang lebih jaraknya 10 meter dari kamera ya. Itu masih bisa ditangkap dengan baik. Nah, kemudian apa saja tipe kameranya? Untuk tipe kamera itu yang masuk mungkin nanti ya di bagian akhir ya, di bagian promosi itu akan ditampilkan oleh Lise. Apa saja produk yang masuk ke Indonesia. Di sini salah satu contohnya ada K0T LS di sini. Jadi ini adalah 3K kamera. Jadi kita ada 2 megapiksel dan juga ada yang 3K ya, atau 5 megapiksel di sini. Jadi untuk 2 megapiksel itu D0T LS ya di sini. L ini artinya white light, sedangkan S itu artinya built-in mic ya. Jadi di sini kameranya sudah built-in mic. Untuk jaraknya sendiri, untuk infrarednya itu hampir sama dengan D0T ya. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 20-40 meter, tergantung nanti modelnya. Jadi yang outdoor itu biasanya jaraknya itu 40 atau 30 meter ya, sedangkan yang indoor itu 20 meter. Sedangkan untuk white light-nya sendiri itu jaraknya adalah 20 meter. Nah, jadi kamera ini sebenarnya adalah gabungan ya, gabungan dari D0T dan juga DF0T ya, sehingga hasilnya adalah kamera dual light ini. Jadi ini kombinasi antara D0T dan juga DF0T.
Kemudian untuk DVR yang kita gunakan itu harus M-series DVR ya, kalau mau menggunakan smart dual leg-nya. Karena kalau menggunakan DVR seri lama, itu nanti yang akan muncul hanyalah live view dan juga playback-nya saja. Kita bisa milih kita mau menggunakan infrared kamera ataupun colorful kamera. Jadi kita tidak bisa menggunakan yang smart dual leg-nya. Nah, itu tadi untuk kamera. Jadi ini salah satu produk terbaru kita ya untuk dual leg kamera. Jadi dual leg kamera ini ya cukup membantu di mana ya selama ini banyak teknisi yang memberikan masukan bagaimana kalau suplemen leg-nya itu dimatikan bisa atau tidak gitu ya. Nah, dengan kamera ini itu adalah salah satu solusinya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada DVR terbaru kita. Jadi di sini ada DVR AcuSense ya. Jadi DVR ini ya mungkin sudah pada kenal semua, itu produk AcuSense kita, di mana AcuSense ini adalah teknologi di mana menganalisis ya video dari kamera. Jadi kamera nanti akan masuk berupa data atau video, nanti yang proses adalah DVR-nya. Nah, DVR ini itu bisa menggunakan kamera tipe apapun, nanti yang filter adalah dari DVR-nya langsung. Jadi semua event yang ditangkap oleh DVR nanti akan difilter, yang menyebabkan trigger itu hanya manusia dan kendaraan saja. Nah, jadi ini sangat efektif ya, kalau misalnya ada kejadian dan lain-lain, ini kita tinggal aktifkan human sama vehicle-nya saja. Karena kalau menggunakan konvensional biasanya ada daun yang jatuh, kemudian ada hewan, itu akan menyebabkan trigger gitu. Dengan DVR ini, itu adalah salah satu solusi untuk menghindari hal tersebut. Nah, kemudian di sini ada 3 poin penting pada DVR AcuSense ini. Yang pertama itu fokus pada manusia dan kendaraan. Kemudian yang kedua di sini bekerja secara real time, jadi notifikasinya ini bisa langsung masuk ke handphone ya. Jadi kita tidak perlu lagi ngecek ke lokasi gitu, karena kita dari handphone pun bisa melihat kejadian yang ada di lokasi. Lalu yang ketiga, ini sangat efisien. Karena apa? Karena kita dari sisi playback, kita bisa mengetahui apakah itu manusia dan juga kendaraan gitu. Dan kita juga bisa melakukan pencarian cepat. Nah, apa sih perbedaan gitu ya antara DVR AcuSense ini dengan DVR konvensional? Kita akan melihat pada slide berikutnya ya. Jadi yang pertama di sini ya perbedaannya terletak dari sisi filternya. Jadi di sini kalau kita menggunakan tradisional DVR ya, kita biasanya men-setting motion detection. Di sini dia akan mendeteksi semua perubahan yang ada di layar. Baik itu misalnya di sini ada hembusan angin, kemudian ada awan ya, awan yang bergerak seperti yang ada di foto ini, kemudian bisa juga disebabkan oleh adanya daun, hewan, dan lain-lain. Nah, sehingga ini akan banyak mendapatkan informasi yang tidak penting ya, jadi yang tidak kita perlukan. Ngapain kita menganalisis awan yang bergerak gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya AcuSense DVR ini, kita bisa memfilter. Jadi yang awalnya itu eventnya sangat banyak sekali, bahkan bisa ratusan ya dalam hitungan menit, kita bisa ubah menggunakan DVR AcuSense. Nah, jadi di sini nanti kita tinggal aktifkan yang manusianya saja atau kendaraan gitu. Jadi nanti itu akan lebih efisien dibandingkan kita menggunakan yang tradisional ya. Jadi DVR yang tradisional. Karena kedepannya Hikvision juga akan fokus ke DVR yang support ke AcuSense ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk perbandingan, jadi ini perbandingan antara DVR yang lama dengan DVR kita yang baru ya. Dengan DVR yang AcuSense dan Motion Detection 2.0. Di sini perbedaannya untuk Motion Detection 2.0 ini masih bisa dipicu oleh perubahan pixel ya. Jadi ini Motion Detection 2.0. Jadi satu lagi sebenarnya ada AcuSense DVR ya. Lalu di sini juga sudah bisa untuk klasifikasi kendaraan dan manusia. Kemudian perbedaan lain di sini bisa memberikan pemberitahuan secara real time ya. Itu ke handphone. Jadi ke HiConnect ataupun ke IVMS itu nanti akan dikirim pemberitahuan secara real time. Kita juga bisa menggunakan fitur Smart Playback, di mana nanti ya seperti yang sudah kita lihat tadi, kita bisa memfilter, oh itu kejadian yang disebabkan oleh manusia atau kendaraan. Nah, lalu perbedaan lain di sini untuk AcuSense DVR, untuk area konfigurasinya, misal di sini untuk motion detection-nya itu
tidak harus layar penuh. Kita bisa bikin kotaknya sendiri ya, tidak harus persegi, kita bisa bikin berbentuk poligon. Nah, jadi tidak harus persegi ya, ini dalam bentuk poligon pun bisa. Jadi kita sesuaikan aja dengan lokasi pemasangannya. Nah, di sini untuk pendeteksiannya ini sudah kita bahas tadi. Jadi AquaSense ini lebih fokus ke manusia dan kendaraan ya. Nah, jadi mungkin ya jangan sampai ada yang bertanya lagi ya. Ini masih bisa nggak untuk mendeteksi hewan, masih bisa nggak untuk mendeteksi daun gitu. Ini tidak bisa. Jadi ini hanya bisa mendeteksi manusia dan kendaraan saja. Nah, lalu perbedaan antara AquaSense dan juga Motion Detection 2.0 itu terletak dari PCA-nya. Jadi kalau yang di atas ini itu masih bisa digunakan di Motion Detection 2.0, sedangkan untuk yang AquaSense DVR atau yang PCA ini itu hanya bisa menggunakan DVR yang AquaSense. Nah, jadi ini hanya bisa digunakan di DVR yang AquaSense. Nah, ini contoh video. Ini mungkin video sudah lama ya. Tapi ini akan saya munculkan kembali. Jadi ini contoh kamera yang ada trigger aktifnya ya. Jadi ini ada strobe light-nya. Sehingga nanti ketika misalnya ada orang manjat pagar rumah atau memasuki area pabrik gitu ya, itu akan langsung di-trigger oleh kameranya. Jadi akan ada audionya langsung gitu. Nah, ini yang bersama dengan dual lens tadi, jadi kita bisa aktifkan langsung ya. Nah, kenapa ini lebih efektif menggunakan DVR AquaSense? Karena ya, kalau misalnya menggunakan DVR konvensional, nanti ketika alarm misal daunnya ini trigger gitu ya, itu akan menyebabkan alarm juga, sehingga lampunya akan aktif. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pemberitahuan? Ya, kita bisa melihat langsung dari handphone ya. Jadi bahkan kita lagi buka ya mungkin lagi baca-baca buku dan lain-lain gitu ya, itu akan tetap ada notifikasinya. Kita bisa langsung klik, asalkan pop-up-nya di sini diaktifkan ya, jangan sampai pop-up-nya dimatikan. Jadi kita bisa langsung melihat, oh ada kejadian di rumah gitu dan lain-lain. Nah, kita bisa melihat di bagian pesan message ya di HiConnect itu akan muncul trigger event yang terjadi hari ini atau 2 minggu yang lalu, itu bisa kita lihat di sini. Bahkan kita bisa putar playback-nya ya. Nah, tapi ini dengan catatan selagi DVR-nya itu masih ada rekaman ya, dan ini bertahan seminggu ya. Kurang lebih untuk eventnya kurang lebih seminggu. Nah, lalu di sini perbedaannya adalah ya ini ya. Jadi kita bisa memilih apakah kita mau mencari trigger yang disebabkan oleh manusia di sini, kita tinggal klik, atau trigger yang disebabkan oleh kendaraan. Sehingga nanti akan ada seperti ini ya, tapi kalau DVR terbaru itu sudah tergabung jadi satu. Jadi seperti tampilan sebelumnya. Sehingga nanti di dalam playback-nya ini itu akan muncul event seperti ini. Nah, kalau kita klik yang manusia, nanti di sini yang warna merah itu adalah ketika terjadi event yang disebabkan oleh manusia. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Oh, sorry. Nah, kita bisa lihat di sini untuk contoh videonya. Nah, di sini contoh kita buka playback-nya ya. Jadi kita pilih yang smart playback. Kemudian di bagian bawah kita tinggal pilih kita mau lihat kendaraan atau manusia. Sehingga ya eventnya yang banyak tadi itu langsung berkurang ya. Jadi ini event yang disebabkan oleh manusia saja. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada event, dia akan loncat ke event berikutnya. Jadi kita nggak harus ya nyari salah satu ya. Nah, ini contoh lain. Ini kalau misalnya disebabkan oleh kendaraan. Jadi kita bisa lihat secara efisien. Jadi kalau misalnya konvensional kita harus putar satu persatu gitu ya. Bahkan untuk yang rekamannya 4 jam itu kita biasanya membutuhkan waktu setengah jam atau misalnya 45 menit gitu ya. Tetapi dengan adanya AquaSense DVR ini, itu kita bisa melihat eventnya dengan cepat. Bahkan 5 menit pun kita sudah tahu, oh kejadiannya disebabkan oleh ini. Nah, lalu selanjutnya ya yang selama ini mungkin pusing ya ngelihat playback gitu ya. Ini ada salah satu solusi lain yang sudah terdapat di AquaSense DVR, yaitu pencarian target cepat ya. Jadi di sini sudah ada. Jadi kalau yang AUI yang terbaru itu sudah ada yang namanya file search ya. Jadi di bagian menunya sudah ada file search. Jadi ada 4, live view, playback, file search, dan juga configuration.
Nah, jadi kita tinggal cari versus, kemudian nanti akan muncul menu seperti ini ya. Jadi kita bisa mencari wajah manusia di sini kalau yang FA ya. Kemudian bisa menggunakan mencari untuk manusianya atau misalnya untuk kendaraan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi ini masih menggunakan UI 4.0 ya. Jadi kalau yang UI di sini menunya sudah jadi 3 ya. Nah, di sini kita lihat untuk caranya. Jadi kita tinggal klik yang file search, kemudian kita misalnya nyari kendaraan gitu ya. Kita tinggal tentukan jamnya. Misal dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi, kita tinggal cari. Nah, di sini contoh seharian ya. Terus kita klik kameranya. Setelah itu kita langsung klik search ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti galeri ini. Jadi seperti galeri di handphone ya, itu akan langsung muncul seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi melihat playback. Jadi kita tinggal cari aja dari sini. Sudah ada playbacknya selama 10 detik yang menunjukkan, oh ada kejadian itu. Nah, kita bisa tahu secara langsung di sini jam kejadiannya jam 4 sore. Berarti ya, kita kalau mau melihat lebih detail, kita bisa langsung ke playbacknya. Nah, ini sangat efektif dan sangat efisien dibandingkan kita menggunakan playback ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lalu apa fitur-fitur lain yang dimiliki oleh DVR AkuSense ini? Yang pertama, DVR ini sudah support yang namanya Wi-Fi dongle. Jadi semua M-series DVR itu sudah support menggunakan Wi-Fi dongle ya. Jadi kita bisa menggunakan ya, mungkin sudah banyak di pasaran merek-merek Wi-Fi dongle, tetapi itu masih belum 100% ya, bukan tidak semuanya. Jadi kita harus tes terlebih dahulu. Jadi nanti mungkin yang di tokonya mungkin jual peralatan elektronik juga ya, yang ada Wi-Fi dongle, itu nanti bisa dicoba. Karena mereknya ini, merek Wi-Fi dongle ini sendiri itu banyak. Di pasaran itu banyak sekali. Jadi kita bisa coba ke DVR ini, sehingga kita tidak membutuhkan kabel lagi nanti untuk dari DVR ke routernya. Kita cukup menggunakan Wi-Fi dongle. Tetapi ya dengan catatan di sini kecepatan internetnya juga harus mumpuni ya. Karena kalau kecepatan internetnya itu lambat, itu bisa menyebabkan ya mungkin kita gagal melihat videonya, atau misalnya ya kalau sudah kejadian misalnya sudah kejadian ternyata notifikasi yang masuk handphone itu agak lambat gitu. Nah, biasanya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau selagi masih bisa menggunakan kabel, kita sarankan menggunakan kabel UTP. Tapi kalau misalnya mau ya mungkin efektif atau jarak routernya itu tidak terlalu jauh dan mau yang lebih rapi gitu ya, bisa menggunakan Wi-Fi dongle ini. Kemudian di sini juga sudah support untuk audio over koaksial. Jadi ini semua DVR M series itu support audio ya. Jadi ya mungkin yang sering bertanya, DVR ini support audio nggak? DVR ini support audio nggak? Nah, selagi di sini ya, jadi M series DVR itu support audio over koaksial. Nah, nanti pastikan kameranya itu sudah kamera audio ya yang ditambahkan. Nah, kemudian pada UI yang terbaru, kita juga sudah ada reset password dari device langsung ya. Jadi ini banyak juga yang tidak tahu bagaimana sih cara reset password gitu ya. Dari DVR langsung ini bisa. Jadi kita di sini bisa menggunakan dua cara, menggunakan HeConnect. Jadi kita tinggal buka DVR-nya, kemudian klik forgot password, nanti akan ada dua mode ya. Jadi untuk yang terbaru, untuk EUA itu 3 mode. Jadi verify by HeConnect, kita pilih ini. Nanti akan muncul QR code, kita scan dari handphone. Nah, cara scan-nya bukan langsung dari penambahan device, bukan. Kita harus masuk ke menu untuk reset device password. Itu kita masuk aja di menu HeConnect-nya. Nanti setelah di-scan dengan HP yang terhubung ya, jadi dengan HeConnect yang terhubung, itu akan muncul kode verifikasi langsung. Nah, ini yang kita masukkan nanti ke halaman verifikasi ini. Kita tinggal bikin password baru, setelah itu ya kita sudah berhasil untuk reset password. Jadi tidak seperti yang model-model lama, model-model kita sebelumnya ya, di mana kalau reset password itu harus menggunakan XML, kirim ke teknikal kita ya. Nah, itu mungkin membutuhkan waktu yang lama. Ya, mungkin ya kurang lebih 1 jam gitu. Tapi dengan cara ini, itu ya dalam waktu 1 menit, 2 menit pun itu sudah selesai untuk reset password. Nah, lalu apa saja produknya? Ini adalah produk kita yang terbaru, IDS 7204 AQI M1E 7208 ya. Ini adalah produk-produk kita yang terbaru. Jadi M1E ya.
Jadi sebelumnya kita sudah launching untuk M1S dan juga M1FA, di mana M1FA ini support untuk face recognition ya. Jadi face recognition itu support untuk M1FA. Tetapi untuk yang M1E ini adalah versi paling ekonomis. Jadi E ini artinya ekonomis ya. Jadi perbedaannya apa dengan seri-seri sebelumnya? Ya kurang lebih untuk M1E dan M1S itu hampir ya mungkin tidak terlalu banyak ya perbedaannya. Ada perbedaan tetapi tidak secara signifikan. Contoh di sini untuk ukurannya itu lebih kecil ya, lebih kecil dibandingkan dengan M1S. Untuk fitur-fitur yang lain itu kurang lebih sama. Jadi bahkan untuk motion detection 2.0 ini juga support, kemudian access-nya itu bisa untuk 4 channel ya, untuk PCA-nya. Sedangkan untuk motion detection-nya itu bisa untuk all channel. Jadi di sini ya. Jadi kalau cuma mengaktifkan untuk motion detection itu bisa all channel, jadi semua channelnya bisa diaktifkan. Tetapi kalau menggunakan PCA nanti video content analysis ya, untuk intrusi dan juga line crossing itu hanya bisa menggunakan 4 channel saja. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Semua ini sudah bisa ditambahkan ke Connect, bahkan kita bisa linked ya dengan perangkat yang lainnya. Di sini juga sudah support audio over koaksial dan juga WiFi dongle. Nah, jadi ini sudah support ya untuk yang di VR ini. Ini harganya paling murah ya dibandingkan dengan yang dua seri yang lainnya. Nah, ini seri kita yang lama. Jadi ini ada M1S dan juga M1FA ya. Untuk FA ini dia support untuk face recognition ya. Jadi sini face recognition dia support untuk M1FA. Tetapi untuk M1S ini itu hanya event detection ya, hanya PCA saja. Nah, lalu setelah ini mungkin nanti kita akan coba demo sedikit ya, bagaimana real time-nya ya, penerapan dari dual light kamera. Tapi sebelumnya ini ada beberapa solusi. Ini solusi yang terbaru yang paling atas dual light kamera ya dengan DVR AcuSense. Di sini keunggulannya dibandingkan yang lain. Di sini ya dia berwarna. Jadi hasil gambarnya itu akan berwarna ketika terdapat event. Kemudian di sini terdapat 3 mode ya. Jadi kita bisa mengaktifkan hanya infrarednya saja, atau kita hanya bisa mengaktifkan hanya colorful-nya saja, atau kita mengaktifkan smart supplement-nya. Jadi nanti ketika dalam keadaan normal itu kameranya hitam putih, tapi ketika ada pergerakan itu akan berubah jadi kamera colorful. Nah, itu perbedaan dengan yang lain. Nah, jadi itu ya materi tentang dual light kamera dan juga AcuSense DVR ya. Tapi kita coba untuk demo dulu. Jadi akan saya tunjukkan bagaimana sih real time-nya. Nah, jadi jangan sampai salah pilih ya. Jadi ya jangan asal kamera ini murah gitu, tapi bisa benar-benar bisa bekerja atau tidak gitu. Nah, sebelum mulai mungkin nanti Q&A akan dibantu oleh Pak Ibe ya. Kemudian saya akan coba hubungkan DVR-nya terlebih dahulu. Saya stop share terlebih dahulu ya. Di sini sudah kelihatan ya. Jadi ini adalah produk yang kita gunakan. Jadi di sini M1E ya. Nah, ini adalah DVR yang kita gunakan. Oke, mungkin masih nunggu. Nah, DVR ini kita hubungkan menggunakan 2 kamera. Di sini ada kamera D0T dan juga K0T ya. Tetapi K0T sebaiknya digunakan untuk DVR yang HUHI ya. Karena sebenarnya untuk HQAI dia tetap bisa masuk, tetapi resolusinya itu menjadi 2 megapiksel. Nah, ini sama-sama di lokasi yang sama ya. Ini kita tunjukkan untuk penggunaan dari dual light-nya ini. Jadi kalau kita lihat salah satu di sini, untuk pengaturannya kita tinggal buka menu yang ada di DVR ya. Jadi di sini kita tinggal buka menunya. Kemudian di sini 2 megapiksel. Jadi kita klik yang paling kanan, itu di DVR juga bisa, atau dari web browsernya itu juga bisa. Jadi kita bisa pilih salah satu di sini. Kemudian kita pilih yang lighting setting ya. Di sini kita pilih yang lighting setting. Kita klik di sini. Nah, di sini dalam keadaan normal dia akan muncul seperti ini.
Jadi lighting modenya ini infrared ya. Jadi ini ada pengaturan yang lain, ada threshold-nya juga. Ini waktunya ya. Jadi waktunya bisa kita setting berapa lama. Kemudian kita bisa ubah menjadi colorful. Nah, dia akan langsung berubah ya. Jadi kamera colorful. Jadi kalau tadi dia kamera infrared, kita ubah di sini menjadi white light, itu akan langsung berubah jadi kita bisa ubah ya. Jadi di sini ada white light. Nah, jadi di sini ada pengaturan lain ya. Ini kita white light-nya bisa kita aktifkan. Ini sama dengan kamera colorful ya. Kita bisa aktifkan suplemen light-nya atau tidak. Kemudian di sini kalau kita mau mengaktifkan untuk smart dual light-nya, kita ubah ini ke mode infrared. Jadi pastikan ini mode infrared ya, karena kalau mode colorful dia tidak bisa menggunakan smart dual light-nya. Nah, setelah kita ubah, setelah itu kita tinggal setting. Kita save ya di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke menu konfigurasi. Nah, kita bisa pilih bisa menggunakan motion detection atau menggunakan VCA ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua mode itu. Nah, jadi di sini yang saya gunakan adalah IDS 7208 HQHI M1E ya. Ini yang terbaru. Yang tadi disampaikan oleh Lisa yang ya paket promonya ya. Jadi bisa menggunakan DVR ini. Kemudian untuk konfigurasi masuk ke Nah, di sini di DVR pun juga sama. Kita masuk ke menu konfigurasi, lalu masuk ke menu event. Kita di sini bisa menggunakan motion detection. Nah, di sini kita tinggal aktifkan motion detection ya. Ini. Kemudian setelah kita aktifkan, kita pilih di sini linked metode-nya ya. Jadi metode hubungnya. Jadi karena di sini ada dua kamera, jadi di sini ada kamera satu yang D0T dan kamera 2 di sini K0T. Kita bisa aktifkan. Jadi kita bisa hubungkan kamera yang satu, misalnya kamera ini kamera biasa, kita linked dengan kamera dual light ini itu juga bisa. Jadi dari DVR ini bisa ya. Nanti kalau misalnya ada kamera biasa, nanti akan muncul juga tapi punya kamera yang lain. Mungkin ini nggak cocok nantinya gitu. Nah, kita tinggal aktifkan, kita bisa pilih dua-duanya atau kita pilih salah satu ya di sini. Setelah itu kita tinggal save. Nah, atau dengan cara lain kita harus menggunakan smart event. Nah, di sini kita harus menonaktifkan untuk motion detection dulu untuk menggunakan VCA ini karena di kedua ini tidak boleh digunakan berbarengan ya. Jadi kita bisa mengaktifkan line crossing gitu atau intrusion di sini. Gunakan. Nah, di sini karena kita sudah setting untuk motion detection tadi, kita langsung tes ya. Aktifkan untuk live view-nya. Nah, di sini kedua kamera sudah saya setting sebelum aktifkan kedua kamera sekaligus ya. Nah, di sini yang kamera 1 dan kamera 2. Nah, kamera 2 ini hasil gambarnya kurang bagus di HQHI ya. Jadi harus menggunakan yang HUHI sebenarnya. Jadi ini kedua hasil kamera ini. Oke, saya akan coba terlebih dahulu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika ada gerakan, nanti dia akan berwarna. Kemudian setelah beberapa waktu sesuai yang kita setting tadi, dia akan berubah kembali menjadi hitam putih. Nah, dia akan berubah jadi hitam putih ya kameranya. Jadi hanya ketika ada gerakan saja. Jadi ya ini cukup membantu ya. Kalau misalnya kita tidak mau ya mungkin kurang efektif gitu ya. Kalau menggunakan kamera infrared biasa atau kamera colorful gitu, kita bisa menggunakan kamera ini. Jadi pergerakannya saja. Ini ya tetap 2 megapiksel ya. Karena ini diturunkan jadinya. Karena
untuk triggernya ya. Jadi mungkin tadi ada yang belum sempat melihat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia akan tetap aktif sampai beberapa detik setelah orang tersebut atau misalnya kendaraan tersebut meninggalkan lokasi. Ya, jadi ini perbedaan kedua kamera ini. Oke, jadi itu ya. Jadi ini adalah DVR kita yang terbaru. Fitur-fiturnya kurang lebih sama dengan ya mungkin yang M1S ya. Jadi fitur-fiturnya sama, ada 4 channel untuk ini ya, untuk VCA-nya, kemudian bisa all channel untuk motion detection. Jadi kita bisa aktifkan seluruh channelnya. Misalnya 4 channel atau 8 channel bisa kita aktifkan semuanya sekaligus. Nah, di sini kita pilih untuk human atau vehicle ya. Jadi kita bisa pilih mau yang manusia atau kendaraan. Nah, lebih seperti itu. Jadi ini ya, secara live-nya kurang lebih seperti ini untuk pemasangannya. Jadi kita bisa menggunakan untuk di outdoor atau digunakan untuk di indoor ya. Jadi karena ada beberapa tipe sekaligus. Oke, kalau sudah mungkin saya kembalikan ke Lisa. Mungkin masih lanjut ya untuk promonya. Oke, terima kasih semua. Saya kembalikan ke host-nya.